Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Kepada ketua kelas, Ibu mohon pimpin doa. Semua siap. Sebelum mengawali pelajaran kita pada pagi hari ini, baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Siapa hari ini yang nggak masuk? Zidan dan Asifa. Keterangannya? Minggu kemarin kalian masih ingat melakukan percobaan tentang apa? Kristal yang kita panaskan, kristal berwarna apa? Biru. Ya, pemanasan kristal hidrat, yaitu masih ingat senyawanya senyawa apa? Cu, CuSO4, 5H2O, atau tembaga 2 sulfat pentahidrat. Nah, kemarin ketika kalian melakukan percobaan, warna kristal sebelum dipanaskan, masih ingat warnanya? Warna apa? Biru. Warna biru, oke. Kemudian kita perlakukan pemanasan di atas bunsen, berubah warna jadi apa? Oke, putih keabu-abuan. Nah, lalu kita beri perlakuan lagi setelah dipanaskan, terus kita perlakukan dengan ditetesi air. Ya, dengan ditetesi air sehingga warnanya kembali menjadi biru. Nah, jadi awalnya tadi biru, kemudian setelah dipanaskan berubah menjadi putih, lalu diberi perlakuan dengan penetesan air itu berubah lagi menjadi biru. Artinya, ketika pemanasan ada senyawa yang hilang atau yang terlepas. Senyawa apa kemarin? Ya, senyawa air. Nah, ketika ditetesi, kemudian senyawa itu tersebut menyerap air kembali. Nah, CuSO4 5H2O itu termasuk reaksi reversibel. Namun, reaksi reversibel yang tidak berkesetimbangan. Ada ternyata reaksi reversibel yang berkesetimbangan. Contohnya yaitu pembuatan produksi gas amonia. Kompetensi dasar yaitu 3.8 mengenai menjelaskan reaksi kesetimbangan di dalam hubungan antara reaksi dan hasil reaksi. Kemudian kompetensi dasar keterampilannya yaitu menyajikan hasil pengolahan data untuk menentukan nilai tetapan kesetimbangan suatu reaksi. Dan harapannya setelah kalian mempelajari pembelajaran pada pagi hari ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan apa itu keadaan setimbang, kesetimbangan dinamis, kemudian kesetimbangan heterogen dan homogen. Kemarin sudah Ibu bagikan LKPD-nya. Sudah dapat? Oke. Di kegiatan kali ini kita akan dibagi menjadi 2 kegiatan. Kegiatan pertama yaitu mencari tentang keadaan setimbang dan kesetimbangan dinamis. Lalu kegiatan kedua dilanjutkan untuk mencari tentang kesetimbangan heterogen maupun homogen. Oke, sudah dibuka LKPD-nya masing-masing? Ya. Seperti biasa di bagian atas itu ada nama kelompok, kemudian tuliskan anggotanya, dan dilanjutkan ada petunjuk LKPD-nya ya. Kita masuk ke kegiatan pertama, yaitu tentang keadaan setimbang dan kesetimbangan dinamis. Nah, pada bagian pertama yaitu mengamati, kalian diminta untuk mengamati animasi kesetimbangan N2O4 dan NO2 dengan teliti. Pada bagian animasi ini ada tiga animasi, yaitu yang pertama dimulai dengan NO2 murni, mula-mula berwarna coklat. Kemudian ada animasi yang mula-mulanya dengan dengan keadaan N2O4 yang murni. Dan yang ketiga itu ada campuran dari NO2 dan N2O4. Nah, ini berikut adalah
reaksi keseimbangan yang terjadi ketika mula-mula NO2 murni. Perhatikan keadaan awal dan keadaan seiring berjalannya waktu. Perhatikan masing-masing bentuk mikroskopisnya maupun grafiknya. Pada LKS juga itu sudah dilengkapi sebuah wacana. Silahkan baca wacana yang ada di LKPD sebagai pelengkap atau sebagai penguat dari video tersebut. Ya, mungkin 5 menit ya. Cukup 5 menit. Oke, sudah dibaca? Nah, dari animasi tersebut dan wacana, silahkan kalian membuat sebuah pertanyaan yang memicu kalian bertanya, kok bisa gitu. Dari kelompok 1 pertanyaan, mengapa NO2 bisa menjadi N2O4? Yang kedua, pada saat apa reaksi seimbang? Apa gas NO2 yang telah bereaksi menjadi atau membentuk N2O4 kembali terurai menjadi NO2? Oke. Yang nomor 2, mengapa secara makroskopis reaksi seolah telah terhenti, tetapi secara mikroskopis melalui animasi reaksi tetap berlangsung? Pada bagian mengumpulkan data itu disediakan 2 kurva. Ada kurva perubahan konsentrasi, reaksi, dan hasil reaksi terhadap waktu. Ini pada pembentukan N2O4 dari NO2. Kemudian pada kurva kedua itu ada perubahan laju reaksi terhadap waktunya. Nah, coba kalian amati dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan. Gimana? Sudah bisa terjawab? Ya, kan nomor 1 ini diminta kalian mengamati di kurva 1 dulu. Gimana? Berdasarkan kurva 1 bagaimana keadaan konsentrasi N2O4 dan seiring berjalan bagaimana? NO2 ya seiring berjalan bukan maksimum. Bahasanya gini, seiring berjalannya waktu ini gimana nih? Ya, naik, meningkat. Oke. Kalau NO2-nya menurun. Bagaimana keadaan awal konsentrasi N2O4 dan NO2? Jelaskan. Coba lihat grafiknya pada keadaan awal. Ini keadaan awalnya gimana nih? Keadaan awal. Ini 0 yang 0 siapa? Nah, gimana keadaan awal? Ya, P1. Oke, P1. Konsentrasi ini, laju reaksi 1. Ya, pada keadaan awal, keadaan maksimal. Pada V2 itu keadaannya ini ada di mana titiknya? Ya, tapi seiring berjalannya waktu bagaimana V1? Seiring berjalan waktu V2 bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan nomor 1, 2, dan 3. Nomor 1. Pada keadaan awal, konsentrasi N2O4 terjadi dari rendah ke tinggi, sedangkan NO2 konsentrasinya dari tinggi ke rendah. Nomor 2. Konsentrasi NO2 tinggi yang lama-kelamaan akan membentuk N2O4 sehingga konsentrasi awalnya rendah. 3. Jawabannya sama atau setimbang. Jadi, setelah melewati waktu tersebut, keadaan V1 dan V2 adalah setara. Adalah keadaan setimbang apabila reaksi pembentukannya dan reaksi penguraian berlangsung dengan laju reaksi yang sama terus-menerus. Fase zat sama itu adalah persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Sedangkan kelompok reaksi kedua dengan fase zat berbeda ada pada persamaan keempat, persamaan kelima, dan persamaan keenam.
Kelompok 5 terakhir. Perbedaan antar kelompok reaksi pertama dengan kelompok, maka kedua akan pada fasenya. Yang kedua, dari fase dari reaktan pada produknya, reaksi kesetimbangan kelompok reaksi pertama merupakan bentuk dari reaksi kesetimbangan homogen. Jadi, kesetimbangan homogen adalah jawabannya kesetimbangan yang terjadi di mana zat-zat yang bereaksi memiliki fase yang sama. Kesetimbangan heterogen adalah reaksi di mana fase dari zat-zat yang terlibat dalam reaksi tersebut berbeda. Jadi pertemuan kali ini kita dapat menyimpulkan pertama yaitu pengertian dari keadaan setimbang, yaitu keadaan di mana laju reaksi pembentukan dan laju reaksi penguraian itu sama sehingga konsentrasinya tetap. Kemudian kesetimbangan dinamis yaitu dapat diartikan sebagai keadaan di mana laju pembentukan produk dan penguraian produk itu sama dan konsentrasi reaktan maupun produknya juga sama dan berlangsung secara terus-menerus. Nah, yang terakhir kesetimbangan heterogen dan homogen. Yang mana kalau kesetimbangan homogen itu memiliki fase yang sama antara reaktan dan produknya, sedangkan reaksi kesetimbangan heterogen itu memiliki fase yang berbeda antara reaktan dan produknya. Nah, mungkin cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Kepada ketua kelas untuk mengakhirinya kita berdoa. Kepada ketua kelas, Ibu mohon pimpin doa. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.